Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika, nggih. Insya Allah matematika itu mudah dan menyenangkan. Nggih, babnya kali ini adalah mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Perhatikan 3 bilangan berikut ini. Nah, ada 481, yang kedua 357, yang ketiga 531. Bagaimana cara mengurutkan 3 bilangan ini? Kita lihat dari angka ratusannya dulu. Jika angka ratusannya berbeda, langsung diurutkan. Ratusan itu adalah bilangan angka yang paling depan. Kemudian yang tengah adalah puluhan, yang belakang adalah satuan. Ingat pembelajaran sebelumnya, nggih? Oke, sekarang kita lihat ratusannya. Bilangan pertama 4, bilangan kedua ratusannya 3, bilangan ketiga ratusannya 5. Lalu kita bandingkan, kita urutkan. Mana urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar? Nah, jika permintaannya adalah dari yang terkecil, maka perhatikan bilangan yang paling kecil. Di antara 4, 3, 5, bilangan mana yang paling kecil? Ya, adalah bilangan 3. Maka bilangan pertama yang kita tulis 357, kemudian 481, kemudian 531. Ini nggih dari yang terkecil. Sekarang kalau urutan bilangan dari yang terbesar, bagaimana? Maka yang pertama kita tulis adalah bilangan yang paling besar. Di antara 4, 3, 5, bilangan yang paling besar adalah 5, angka 5. Berarti yang pertama adalah 531, kemudian 481, kemudian 357. Oke, perhatikan 3 bilangan ini. Ada 671, 634, dan 652. Bagaimana cara mengurutkannya? Sama nggih, seperti tadi. Kita lihat angka ratusannya. Bilangan pertama ratusannya 6, yang kedua 6, yang ketiga juga 6. Nah, ternyata sama. Lalu bagaimana? Jika angka ratusannya sama, maka kita lihat angka puluhannya. Jika puluhannya berbeda, bisa langsung diurutkan. Oke, puluhan itu adalah angka yang di tengah, nggih. Nggih, berarti yang pertama adalah 7 puluhannya, kedua 3, ketiga 5. Nah, sekarang bila urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, berarti kita cari yang paling kecil dulu. Antara 7, 3, 5. Mana yang terkecil? Nggih, berarti 3. Yang pertama kita tulis 634. Antara 7 dengan 5, mana yang terkecil? 5. Jadi yang kedua 652, kemudian yang ketiga 671. Nah, sekarang kalau yang diminta adalah urutan bilangan dari yang terbesar. Berarti yang pertama kita cari adalah bilangan yang paling besar. Bilangan berapa ya? 7, 3, 5. Mana yang paling besar? Iya, 7. Berarti 671. Kemudian selanjutnya 652. Kemudian 634. Oke. Nah, sekarang perhatikan bilangan ini. Ada 146. Bilangan kedua 142. Bilangan ketiga 148. Bagaimana cara membandingkannya? Kita lihat angka ratusannya. Oh, ternyata sama. Kemudian kita lihat nilai puluhannya. Oh, ternyata sama semua, nggih. Jadi, bilangan 1, 2, dan 3, nilai ratusan dan puluhannya sama.
Lalu bagaimana? Jika angka ratusan dan puluhan sama, maka kita lihat satuannya. Nah, satuan bilangan pertama 6. Paling belakang nggih satuan itu. Kemudian bilangan kedua 2. Bilangan ketiga 8. Nah, jika berbeda, satuannya bisa langsung diurutkan. Nah, urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti yang paling kecil. Mana ini ya? Nggih, berarti 142. Yang paling kecil, nggih. Kemudian berikutnya 146. Berikutnya 148. Nah, sekarang jika yang diminta urutan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Berarti terbesar dulu, nggih. Yang pertama adalah yang paling besar 148. Kemudian 146 dan 142. Nah, ini tadi adalah mengurutkan bilangan. Oke. Selanjutnya, Ustazah punya buku. Satu buku berisi 10 lembar. Satu tumpuk buku berisi 100 lembar. Perhatikan 3 kelompok buku di bawah ini. Ustazah akan beri nama A, buku B, dan C. Jumlahnya masing-masing, buku merah jumlahnya 255. Buku kuning jumlahnya 239. Buku biru jumlahnya 324. Nah, bagaimana cara mengurutkan ketiga kelompok buku ini? Sama nggih? Sama dengan yang tadi. Urutan banyak kertas dari yang paling sedikit. Berarti yang kita cari adalah kelompok buku mana yang paling sedikit. Nah, kita perhatikan ratusannya. Jika berbeda bisa langsung diurutkan. Ternyata ada 2 yang sama. Nah, buku A dan buku B. Jika sama kita lihat puluhannya. Buku A 5, buku B 3. Nah, berarti mana yang paling kecil? Iya, kelompok B. B adalah paling kecil. Kemudian disusul A, kemudian C ya. Ngaten nggih? Kemudian urutan banyak kertas dari yang paling banyak. Kalau paling banyak berarti kita mencari yang paling banyak. Kita lihat ratusannya. Wow, yang paling banyak adalah buku C. Berarti pertama kita tulis C, kemudian A, kemudian B. Nih, sekarang perhatikan kubus. Gambar kubus di slide ini. Yang pertama, Ustazah beri nama kubus A, kubus B, dan C. Masing-masing jumlahnya, kubus A 342, kubus B 336, kubus C 364. Bagaimana cara mengurutkannya? Urutan kubus dari yang paling banyak. Jadi kita cari kubus yang paling banyak jumlahnya. Kita lihat ratusannya sama. Kemudian kita lihat puluhannya. Kubus A 4, kubus B 3, kubus C 6. Berarti yang paling banyak mana? Nggih, kubus C. Berarti C kita tulis dulu. C, kemudian A dengan B. A dengan B. 4 dan 3, maka yang lebih besar adalah A. Jadi urutannya adalah C dulu, A, kemudian B. Oke, sekarang urutan kubus dari yang paling sedikit. Nah, kalau paling sedikit, yang kita cari adalah kelompok kubus yang jumlahnya paling sedikit. Mana tadi ya? Iya, jadi yang paling sedikit adalah kubus B. Itu adalah pertama kita tulis B, kemudian A, kemudian C. Demikian ya. Jadi cara mengurutkan dari yang paling banyak, maka yang kita cari adalah bilangan yang paling besar. Jika urutannya dari yang paling sedikit, maka yang kita cari adalah
jumlah yang paling sedikit dulu yang kita tulis. Insya Allah begitu pembelajaran hari ini anak-anak. Sebagai latihan, kerjakan LKS halaman 47 sampai 50. Boleh bertanya kepada orang tua, juga boleh japri ke ustadzah. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.